Pemirsa Bincang Sehati, kanker saat ini masih menjadi penyakit yang paling mematikan di dunia. Jumlah pengidap kanker di seluruh dunia pun terus bertambah. Laporan terbaru yang dirilis oleh International Agency for Research on Cancer, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengestimasi terdapat 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian terjadi tahun 2018. Salah satu jenis kanker yang juga banyak dialami anak maupun dewasa adalah kanker darah. Kanker darah atau yang dalam bahasa medis disebut dengan kanker hematologi adalah jenis kanker yang menyerang produksi dan fungsi sel darah normal dalam tubuh. Sebagian besar kanker darah dimulai dari sumsum tulang di mana darah diproduksi. Sel-sel kanker mencegah sel-sel darah normal untuk menjalankan fungsi mereka. Beberapa gejala yang akan dialami jika seorang terdiagnosa mengidap kanker darah adalah anemia, penurunan nafsu makan, demam dan menggigil, sering mengalami pendarahan, memar di bagian tubuh, dan tidak bersemangat. Namun gejala tersebut akan bertambah tergantung pada jenis kanker yang dialami. Segera konsultasikan ke dokter jika gejala yang disebutkan mulai Anda rasakan, karena dengan penanganan yang cepat dan tepat, maka kanker darah pun akan segera teratasi dengan baik. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, penyakit kanker darah sampai saat ini masih menjadi salah satu penyakit yang berbahaya dan ditakutkan oleh sebagian orang. Meski begitu, sebagian masyarakat justru terkadang menyepelekan gejalanya atau bahkan sebagian yang lain tidak menyadari bahwa dirinya telah mengidap kanker darah. Akhirnya banyak pendapat di masyarakat yang menyatakan bahwa kanker darah baru bisa diketahui setelah sampai di stadium lanjut. Tapi betulkah seperti itu? Topik itulah akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang kanker darah. Sebetulnya bagian apa yang diserang pada saat individu mengidap kanker darah, lalu bagaimana cara penanganan yang paling tepat, itu semua akan kita bahas lengkap di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini pemirsa, line telepon 02129032644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan untuk membahas topik ini di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Jeffrey B. Tenggara, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Siloam Hospital Semanggi. Dr. Jeffrey, apa kabar? Baik. Senang sekali bisa ketemu hari ini. Sama-sama. Kita membahas tentang kanker darah, Dok. Sebelum kita membahas lebih spesifik tentang kanker darah, Dok, sebetulnya kanker dengan tumor seringkali kan berdekatan gitu ya. Nah, itu definisinya masing-masing sebetulnya seperti apa sih, Dok? Memang banyak pertanyaan apa bedanya tumor dan kanker. Prinsipnya adalah semua pertumbuhan sel yang abnormal dalam badan kita itu bisa diklasifikasikan sebagai tumor. Contohnya misalkan benjolan yang tidak normal, kita digigit nyamuk pun muncul bentol, itu kita bisa sebut sebagai tumor sebenarnya. Tetapi tumor ada dua nih, ada tumor jinak dan ada tumor ganas. Nah, tumor yang ganas itulah yang kita sebut sebagai kanker. Jadi bagian dari tumor adalah salah satunya adalah kanker. Nah, kanker ini bisa terjadi di seluruh bagian badan kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya bisa tumbuh tumor, baik dari otak, kemudian paru-paru, kemudian usus, tulang, semua bisa menjadi kanker. Dan salah satunya apabila dia bersumber dari darah, baik dari sumsum tulang atau dari kelenjar getah bening, nah itu yang kita klasifikasikan sebagai kanker darah. Nah, kalau kemudian kanker disebut sampai saat ini masih disebut sebagai salah satu penyakit yang paling mematikan. Nah, itu sebetulnya apakah setiap kanker pasti berujung pada satu hal yang mematikan atau bagaimana sebetulnya, Dok? Tidak, karena sebenarnya prinsipnya kanker itu kita masih klasifikasikan sebagai curable disease apabila ditemukan dalam stadium yang dini. Nah, tapi seperti Mbak Ayu tadi katakan bahwa sebagian masyarakat justru mengabaikan dan datang ke rumah sakit atau ketemu dokter adalah pada saat stadium lanjut. Di situ tentu pengobatan menjadi lebih sulit dibandingkan pada waktu stadium awal.
Oke. Makanya deteksi dini tadi kita sempat ngobrol ya, deteksi dini Iya, kemudian deteksi menjadi satu dini. hal yang sangat penting sekali dalam proses penyembuhan kanker ini karena memang Betul. masih masuk dalam penyakit yang sebetulnya bisa disembuhkan gitu ya Betul. dok ya. Oke, nah dok kita spesifik mulai membahas tentang kanker darah dok. Kalau kanker darah sendiri itu sebetulnya seperti apa sih dok? Jadi kanker darah itu adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel yang abnormal. Yang dikatakan abnormal adalah berlebihan Oke. dalam jumlah yang sangat banyak dan sumbernya adalah dari sel darah kita. Ingat bahwa sel darah kita secara general kita punya 3 komponen utama. Untuk memudahkan ya, ada sel darah merah, ada sel darah putih dan ada trombosit. Ketiga sel ini semuanya bisa sama-sama naik produksinya. Tetapi biasanya kalau kita bicara kanker darah lebih spesifik utamanya kita bicara tentang kanker darah putih biasanya. Iya. Gitu. Dalam kanker darah putih sendiri itu ada beberapa jenis. Yang kita sering dengar yaitu istilah leukemia. Tapi ternyata yang disebut kanker darah bukan hanya leukemia. Oke. Ada beberapa jenis kanker darah yang lain selain leukemia, contohnya apa? Multiple myeloma. Kemudian apalagi? Limfoma. Oke. Itu kanker getah bening, tetapi termasuk dalam kanker darah. Oke. Jadi kalau selama ini mungkin kita akrabnya kan dengan leukemia saja ketika orang berbicara mengenai Tentang kanker darah. betul. Seringkali dikonotasikannya oh leukemia, tapi ternyata tidak seperti itu ya dok ya. Ya, ada beberapa jenis yang lainnya. Oke, nah dok kita berbicara mengenai penyebab. Tadi kita sudah berbicara mengenai kankernya sebetulnya bisa untuk disembuhkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyebabnya dok, kalau kanker spesifiknya kanker darah gitu ya dok ya, penyebabnya itu sebetulnya apa sih dok? Kanker darah dan juga kanker yang lain ini sebenarnya suatu penyakit yang multifaktor. Oke. Ada beberapa penyakit yang memang jelas dikatakan genetik, turunan. 100% faktornya hanya keturunan. Contohnya apa? Thalassemia. Oke. Itu kelainan penyakit darah juga, kondisi kelainan darah. Itu 100% adalah faktor keturunan, diturunkan dari ayah dan ibu. Ada juga penyakit yang 100% disebabkan karena paparan lingkungan. Contohnya apa? Infeksi tifus. Oke. Nah, itu paparan dari luar, makanan yang terkontaminasi. Kanker sendiri secara general adalah di tengah-tengah ini. Selalu ada faktor genetik yang berperan, tetapi selalu ada faktor pencetusnya juga. Nah, sampai saat ini memang kita masih belum bisa mengidentifikasikan bahwa ada satu faktor pencetus yang spesifik yang bisa mencetuskan kanker tertentu. Oke. Termasuk genetik. Genetik itu selalu ada dalam bawaan. Tetapi genetik sendiri tidak 100%. Oh, oke. Ada kita menemukan bahwa keluarga seorang pasien penderita kanker setelah kita trace back ke atas tidak memiliki histori dalam keluarga. Tetapi ada juga kita tahu ada pasien yang sehat bukan pasien kanker walaupun dengan histori kanker yang sangat kuat di atasnya. Oke. Jadi ada faktor X yang lain yang berperan di sini. Oke. Baik pemirsa, sudah ada yang punya pertanyaan seputar topik ini? Line teleponnya sudah kami buka loh di 021 2903 2644 atau Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang kanker darah. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021 2903 2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati.tv. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik ini masih dengan Dr. Jeffrey B. Tenggara, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Siloam Hospital Semanggi. Dok, tadi dokter sempat menyebutkan ada beberapa jenis dari kanker darah ini. Mungkin bisa kembali dijelaskan satu persatu gitu dok. Karena kan yang familiar kanker darah putih atau leukemia. Tapi ada jenis yang lain ternyata, itu gimana dok? Jadi kalau kita bicara kanker darah putih itu macamnya ternyata bukan hanya leukemia.
ada beberapa jenis lain. 3 yang utama yang paling selalu kita hadapi adalah yang pertama leukemia tadi, yang kedua adalah multiple myeloma, dan yang ketiga adalah limfoma. Ini adalah jenis-jenis yang lain dari kanker darah. Apa bedanya dari masing-masing ini? Sama-sama sebenarnya speknya adalah kanker darah putih. Tetapi kalau leukemia itu dia mengenai sel-sel darah putih yang relatif lebih muda. Oke. Ada beberapa leukemia memang yang lebih pada sel-sel yang lebih tua atau sel matur. Tetapi untuk multiple myeloma adalah kanker darah putih yang mengenai pada sel darah putih yang paling tua. Posisinya di situ. Kemudian apalagi dengan limfoma? Limfoma sebenarnya adalah suatu kanker darah putih, tetapi problemnya adalah darah putih yang berada di kelenjar getah bening. Oh, oke. Posnya tuh ada 2 nih, posnya darah putih ini. Yang pertama adalah di sumsum tulang sendiri, di dalam tulang-tulang kita. Nah, apabila problemnya di sumsum tulang, dia menjadi leukemia atau multiple myeloma. Apabila dia mengenai sel darah putih yang berada di kelenjar getah bening kita, itu namanya limfoma. Oh, oke. Jadi ranahnya masih tetap masuk ke dalam kanker darah. Betul. Nah, tapi yang paling sering dikenal mungkin pemirsa juga di rumah ya, seringnya kenalnya adalah leukemia itu. Kenapa itu menjadi kemudian yang paling sering dikenal, yang mungkin cukup familiar ya pemirsa? Kalau kanker darah putih pasti leukemia. Apa karena memang potensi atau lebih banyak yang mengidap leukemia dibanding dengan 2 jenis yang lain tuh seperti apa, Dok? Limfoma sendiri sebenarnya juga sama banyaknya, bahkan dalam pengalaman kami limfoma lebih banyak dibandingkan leukemia. Tetapi selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya limfoma itu sendiri adalah kanker darah. Karena gini, limfoma itu biasanya gejala awalnya adalah benjolan di badan, baik di leher, kemudian di daerah ketiak, kemudian di daerah selangkangan. Itu tempatnya kelenjar getah bening. Nah, jadi karena itu benjolan di luar, dianggapnya sebenarnya mirip seperti solid cancer. Seperti kanker payudara, kanker usus, kanker paru. Padahal sebetulnya adalah itu bagian dari kanker darah. Gitu. Oke. Jadi memang itu yang kemudian seakan-akan sepertinya itu bukan bagian dari kanker darah gitu. Betul, karena sekarang lagi topiknya hangat dengan kanker darah. Nah, di situ masyarakat mulai nangkep apa ini kanker darah. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai usia, ada sebetulnya usia-usia tertentu nggak, Dok, yang lebih rentan untuk kemudian terserang kanker darah ini, atau bagaimana sebetulnya, Dok? Untuk kanker darah setiap usia ada. Contohnya pada leukemia. Leukemia ini range usianya cukup luas, dari bayi sampai usia tua. Jadi ada beberapa tipe leukemia yang lebih banyak pada anak-anak. Contohnya tipe ALL, acute lymphoblastic leukemia. Walaupun pada dewasa kita dapatkan, tetapi lebih banyak pada usia muda atau anak. Sedangkan untuk tipe myeloid leukemia lebih banyak pada usia lanjut dibandingkan pada usia anak. Jadi range-nya memang cukup luas, dari even pada bayi dan sampai lansia itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau kemudian misalnya menyerang di usia anak-anak atau kemudian menyerangnya di usia sudah dewasa atau bukan mungkin lansia, ada faktor nggak bahwa usia itu kemudian akan mempengaruhi tingkat keparahan atau keseriusan dari penyakit tersebut? Tentu ada pengaruhnya. Pengaruhnya juga terhadap kekuatan pasien dalam menjalani pengobatan. Contohnya pada kasus acute myeloid leukemia, pada kasus AML yang terjadi pada usia tua, ini pengobatan menjadi lebih agak rumit karena pada usia tua ada faktor komorbid yang berperan. Apa itu faktor komorbid? Yaitu faktor pemberat yang lain. Kita tahu seiring dengan usia penyakit-penyakit yang lain juga banyak muncul. Diabetes, darah tinggi, sakit jantung, gangguan fungsi ginjal.
Oke. Tentu ini akan sangat mempengaruhi dari kerentanan badan pasien pada saat menjalani pengobatan. Pengobatan. Oh, berpengaruhnya di sana gitu ya, Betul. Dok ya. Oke, pemirsa, sudah ada yang punya pertanyaan lagi? Boleh loh, line teleponnya sudah dibuka di 021 2903 2644 atau Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, jadi tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang kanker darah. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021 2903 2644 kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincang_sehati_dai_tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Jeffrey B. Tenggara, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Siloam Hospital Semanggi. Dok, kalau kemudian kanker darah ini biasanya atau gejala-gejala yang umumnya muncul di awal gitu ya, Dok ya, sebagai deteksi awal kanker darah yang terlihat atau dirasa oleh pasien, biasanya apa, Dok? Gejala umum ya. Gejala umum demam. Demamnya biasanya belum tentu selalu tiap hari ada. Oke. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, dan bisa muncul langsung tinggi. Kemudian apalagi berat badan yang turun. Kemudian terlihat pucat. Orang anggap wah kurang darah atau cuman anemia. Ternyata sebenarnya anemia di sini adalah bagian dari leukemianya. Oke. Apalagi pada limfoma biasanya muncul benjolan. Benjolan baik di leher, kemudian di selangkangan atau di ketiak. Nah, untuk kasus multiple myeloma bahkan lebih sulit lagi simptomsnya. Simptomsnya atau gejalanya apa untuk multiple myeloma? Dibilang gagal ginjal. Oke. Jadi datang ke dokter, ditemukan oh gagal ginjal. Sesuai dengan usia tua, kan multiple myeloma yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah tipe kanker darah yang terjadinya pada usia lanjut. Oke. Oh periksa darah, leukosit semuanya normal. Ternyata didapatkan, wah ginjalnya ternyata sudah terganggu. Gangguan ginjal, oh dianggap, wah karena usia nih. Apalagi memang punya darah tinggi, punya sakit gula. Dapat, oh cuman anemia HB9, HB8. Kemudian fungsi ginjal yang terganggu. Dianggap, oh ya sudahlah ini karena usia tua, tergangguan ginjal. Ternyata sebenarnya problemnya adalah kanker darah yang simptomsnya atau gejalanya mempengaruhi ke ginjal. Lebih sulit nih untuk yang multiple myeloma gejalanya. Oke, nah kalau begitu untuk melakukan deteksi dini gitu, kondisi-kondisi apa yang mengharuskan kita kemudian untuk oke ini adalah waktunya untuk ke dokter, ada suspek atau dugaan ke arah kanker, itu yang seperti apa yang kemudian mengharuskan kita untuk supaya deteksi dininya dapat gitu? Nah, kewaspadaan di sini bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk dokter. Untuk pasien tentu apabila didapatkan gejala-gejala tadi, walaupun tidak spesifik untuk kanker ya, kelenjar getah bening kalau misalkan membesar bukan hanya areanya kanker loh. Banyak hal yang bisa mengakibatkan kelenjar getah bening membesar. Contohnya apa? Infeksi TBC, tuberkulosis, itu juga mengakibatkan kelenjar getah bening membesar. Kemudian apalagi anemia itu bisa jadi bukan hanya karena kanker, bisa penyebab yang lain. Tetapi apabila didapatkan gejala seperti itu, tentu kami sarankan harus bertemu dengan dokter. Dipastikan bahwa sebenarnya ini problemnya apa. Bukan hanya karena demam, kemudian diberikan paracetamol untuk menurunkan demam. Cari dulu penyebab demamnya apa. Untuk para dokter juga harus meningkatkan kewaspadaan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak kasus multiple myeloma itu tidak terdeteksi. Karena apa? Gejalanya itu betul-betul tertutup dengan simptom penyakit yang lain. Gagal ginjal
dengan anemia itu suatu paket biasanya. Ah, Paket dalam gagal ginjal dianggap, oh ini ya udah ini gagal ginjal. Cuci darah aja Oke. gitu. Jadi ternyata sebenarnya gagal ginjal dan anemianya ini disebabkan oleh multiple myeloma, oleh kanker darah. Oke. Dan ini banyak yang suka tertutup Ya. efek simptomsnya, gejalanya. Apakah artinya itu juga bahwa kanker darah itu berpotensi untuk kemudian berkomplikasi dengan jenis penyakit yang lain, dok? Betul. Jadi badan kita ini kan suatu sistem yang berhubungan antara satu organ dengan organ yang lain. Yang paling gampang tadi ya multiple myeloma, dia bisa mengakibatkan gangguan kerusakan ginjal. Pada leukemia, apa yang kita takutkan apabila sel darah putihnya itu terlalu tinggi. Kita punya darah putih normal antara 5.000 sampai 10.000 levelnya. Bisa pasien leukemia kita sudah beberapa kali menemukan dari yang normalnya 10.000 ternyata naik sampai 200.000 sel darah putihnya. Nah ini yang cukup berbahaya. Saya mengambil analogi contohnya jalan tol. Pada saat dalam kondisi normal jalan tol ini bisa menampung 10.000 mobil nih. Tapi pada waktu hari raya semuanya masuk ke jalan tol, masuk 200.000 mobil. Apa yang terjadi? Macet. Stuck di mana-mana, berhenti. Hal yang sama terjadi pada saat apabila sel darah putih terlalu tinggi. Apabila dia terlalu tinggi dan terjadi sumbatan sehingga tidak cukup mengaliri ke otak, efeknya sama seperti stroke, sumbatan, atau ke mata. Dia mengakibatkan sumbatan dan kerusakan di organ-organ tersebut. Dan berpotensi juga membuat sumbatan ke organ-organ vital lainnya ya, dok, ya? Ke semua, baik ke jantung, ke mata, atau ke otak, itu semua bisa terjadi. Berapa lama biasanya, dok, dari kemudian mengidap kanker, kemudian akhirnya berkomplikasi gitu? Nggak selalu harus terjadi komplikasi kan, dok, sebetulnya? Tidak selalu. Kita sudah ketemu beberapa kasus pasien datang dengan leukosit hampir 200.000 tanpa gejala apapun. Tanpa gejala? Tanpa gejala apapun. Jadi gejalanya apa? Dia hanya dapat dari hasil lab pada saat medical check up rutin. Didapatkan leukositnya 160.000. Nah dari sana ketahuan. Di sini message-nya adalah itu gunanya kita lakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Apabila ini diketahui setelah ada gejala, ini akan jauh lebih berat penanganannya dibandingkan apabila kita ketahui dalam stadium yang lebih awal. Dan medical check up secara rutin itu menjadi istilahnya salah satu proteksi screening lah ya. Screening ya. Penapisan awal memang tentu medical check up tidak bisa 100% bisa mendapatkan. Tetapi minimal itu menjadi screening atau penapisan awal untuk mendeteksi adanya kanker, baik kanker darah atau kanker yang lainnya, untuk mendeteksi secara dini. Nah kalau kita spesifik berbicara mengenai kanker darah sendiri, dok, setelah misalnya didapati screening angka sel darah putih yang demikian tinggi gitu dari screening medical check up, kalau kemudian diduga mengarah ke kanker darah, pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan apa, dok, biasanya? Biasanya untuk kasus kanker darah, yaitu leukemia atau multiple myeloma, kita lakukan pemeriksaan sumsum tulang. Jadi karena problemnya ini adalah dari sumsum tulangnya, kita lakukan pemeriksaan ya langsung di pabrik darahnya. Nah, pemeriksaan sumsum tulang ini banyak orang yang salah persepsi, salah informasi. Dikatakan bahwa nanti kalau diperiksa sumsum tulang pasiennya lumpuh. Padahal sebenarnya tidak. Nah, pemeriksaan sumsum tulang itu pemeriksaan yang sangat sederhana, sangat mudah dilakukan, hanya menggunakan jarum. Jadi bukan suatu operasi, dilakukan di daerah tulang bokong. Hanya menggunakan bius lokal dan memakan waktu paling maksimal kurang lebih hanya 15 menit. Begitu sederhananya untuk melakukan pemeriksaan sumsum tulang. Gitu. Tetapi banyak orang yang takut karena dikatakan periksa sumsum tulang nanti lumpuh, nanti cacat, nanti ini. Itu semuanya salah. Jadi kalau memang ada kecurigaan, jangan ragu untuk
periksa lebih Periksa dulu, lanjut. betul. Sehingga deteksi awal dilakukan itu menjadi jauh lebih baik gitu ya dok ya. Iya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya pemirsa. Sudah ada yang punya pertanyaan? Line teleponnya sudah dibuka loh di 021 29032644 atau Instagram kami @bincangsahati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Jadi pastikan pemirsa Anda tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang kanker darah. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021 2903 2644 sudah kami buka untuk Anda, atau di Instagram @bincangsahati.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Jeffrey B. Tenggara, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Siloam Hospital Semanggi. Dok, kalau berbicara mengenai stadiumnya kanker darah itu terbaginya menjadi berapa tingkatan? Untuk kanker darah, limfoma ada stadiumnya, ada sampai stadium 4. Leukemia, tidak semua leukemia punya stadium. Hanya satu leukemia yaitu tipe CLL, chronic lymphocytic leukemia. Itu yang punya stadium. Untuk yang lainnya tidak ada stadium. Jadi tidak semua kanker darah punya stadiumnya. Artinya nggak ada tingkatannya atau gimana dok? Kalau misalnya memang tidak ada stadiumnya atau derajat keparahannya itu sama saja dari pertama kali terkena sampai kemudian mungkin treatment pengobatan dan yang lain-lainnya? Ada derajatnya, tapi kita tidak sebut sebagai stadium. Untuk leukemia itu biasanya kita bagi menjadi dua, tipe akut atau tipe kronik. Nah, tipe itu penentuannya adalah dari pemeriksaan sumsum tulang tadi. Apabila sel blast yang kita sebut sebagai sel blast, yaitu sel kankernya, lebih dari 20% di sumsum tulang, nah kita sebut fasenya sudah akut. Itu fase yang lebih berat. Apabila di bawah 20%, kita sebut sebagai kronik. Akut dan kronik ini pun kita bagi dua lagi, tipe M dan tipe L. Tipe myeloid dan tipe limfoid. Jadi kita punya 4 jenis leukemia. Oke. Dok, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincangsahati.tv. Pertanyaannya kali ini dari @Nadine Diandra. Pertanyaannya, kakek saya ada riwayat penyakit kanker, tapi kankernya tidak turun ke orang tua saya. Lalu berapa persenkah kanker tersebut akan turun ke saya? Jadi udah generasi ketiga dari kakek ke orang tua nggak turun, kemudian ke pengirim pesan kita nih, Nadine Diandra. Itu gimana dok? Tergantung dari kanker yang diderita di keluarganya apa. Jadi memang ada beberapa kanker tertentu yang faktor genetiknya kuat, walaupun tidak pernah 100%. Tidak pernah mencapai 100%. Contohnya pada kanker payudara itu juga ditentukan oleh genetik yang kita sebut sebagai gen BRCA. Apabila di keluarga memiliki riwayat kanker payudara, kemudian pada satu anggota keluarga memiliki gen yang positif, chance-nya untuk kena kanker payudara cukup tinggi. Tapi tidak semua kanker memiliki status seperti ini. Kanker darah sampai saat ini kita belum menemukan bahwa apakah ini suatu yang diturunkan secara pasti dari genetiknya. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya berapa persen, sebetulnya susah untuk tergantung dari kankernya apa dulu. Dan lagi pula itu juga genetik bukan menjadi salah satu-satunya pencetus gitu ya dok ya. Betul. Genetik itu kan faktor bawaan ya, bawaan dari badan setiap pasiennya. Tapi selalu akan ada faktor pencetusnya nih. Nah, pencetusnya apa, ini yang kita sampai saat ini belum bisa mengatakan pencetus ini mengakibatkan kanker ini. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Nadine Diandra yang tadi bergabung di @bincangsahati.tv. Dok, kita berbicara mengenai pengobatan. Setelah kemudian ada diagnosa, proses pengobatan awal yang dilakukan itu biasanya apa dok? Untuk kanker darah, namanya juga kanker yang sumbernya dari darah, obatnya harus ada di darah. Artinya apa? Kemo. Berbeda dengan kanker solid tumor yang lain, kita masih menggunakan yang namanya radiasi, kita menggunakan operasi. Tetapi kalau kita bicara spesifik tentang kanker darah,
termasuk limfoma ya. Mhm. Walaupun posisinya dia ada kelenjar getah bening di luar, pengobatannya bukan operasi. Oke. Tetapi kita bicara murni pengobatan adalah kemoterapi. Oke. Nah, menariknya membahas bahwa tadi kondisi ada limfoma yang kadang-kala mungkin tidak terdeteksi menjadi sebagai kanker, artinya bisa ada kesalahan dalam proses pengobatan. Kah dok ketika memang diagnosanya menjadi kurang Betul. sesuai? Jadi memang karena limfoma yaitu atau kanker getah bening ini kan datang dengan simptomnya apa sih? Getah beningnya membesar. Iya. Nah, getah bening membesar ini penyebabnya banyak sekali. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita sakit tenggorokan atau gigi lubang aja. Biasanya juga ikut membesar tuh getah bening di leher. Apakah itu limfoma? Bukan, itu infeksi. Kemudian apalagi? Di Indonesia ini endemiknya yang lebih luas atau lebih banyak. Apa kasusnya? TBC, Oh ya. tuberkulosis. Jadi banyak yang menganggap, oh getah beningnya membesar ini, benjolan ini TBC nih. Langsung diobati dengan obat TBC. Ya. Nah, di situ pentingnya memastikan dulu ini apa. Apabila ada kita kecurigaan dan selalu harus dicurigai, apakah itu suatu limfoma, maka harus dilakukan yang namanya biopsi. Ambil sampel dari getah beningnya, kirim ke laboratorium, dicek di laboratorium, dipastikan ini apa. Apakah ini suatu infeksi TBC atau bukan, apakah ini suatu kanker atau limfoma. Oke. Jadi pastikan dulu dengan biopsi kalau misalnya sehingga akhirnya tindak lanjut akan dilakukan itu tepat. Betul. Dan kena sasaran gitu ya dok. Betul. Ya. Oke, nah dok kalau kemudian tadi dokter sempat sampaikan bahwa banknya si sel darah ini adanya di tulang belakang begitu kan ya, sumsum tulang belakang. Sekarang kemudian kita mengenal ada yang namanya transplantasi sumsum tulang belakang. Itu bisa menjadi salah satu alternatif penyembuhan juga nggak sih dok? Jadi transplant sumsum tulang nggak pakai belakang. Oh ya. Karena sumsum tulang ada di sumsum tulang bukan hanya di tulang belakang. Oke. Sumsum tulang sampai di dada ini pun juga sebagai sumsum tulang, tulang dada kita ini. Transplant sumsum tulang memang bagian dari pengobatan leukemia atau kanker darah. Bukan hanya leukemia, limfoma, leukemia, multiple myeloma kita memang menggunakan saat ini transplant sumsum tulang. Tapi transplant sumsum tulang dia tidak berdiri sendiri pengobatannya. Oke. Memang selalu bersamaan dengan kemo. Primary treatmentnya adalah kemo. Kemudian dilanjutkan dengan transplant sumsum tulang. Oke, pemirsa, masih ada yang punya pertanyaan seputar topik ini 0212903244 kami buka untuk Anda atau Instagram @bijangsati.tv. Dan sekarang kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda. Tipsnya kali ini tentang mencegah kanker. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, berbagai jenis penyakit bisa datang kapan saja, bahkan untuk penyakit yang berbahaya seperti kanker. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui cara menjaga kesehatan dan berikut di antaranya. Konsumsi makanan sehat. Makanan akan menjadi sumber kehidupan dan juga tenaga bagi tubuh. Asupan gizi yang sehat dan seimbang akan membantu tubuh tetap prima dan mengurangi risiko kanker. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi sayuran, buah, dan juga sumber vitamin lainnya yang baik bagi kesehatan tubuh. Merokok menjadi salah satu pemicu kanker yang paling besar, terutama kanker paru. Selain rokok, berbagai minuman beralkohol juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal ini bisa merusak berbagai organ tubuh dan memicu timbulnya kanker di dalam tubuh. Menjaga berat badan tetap seimbang. Bukan rahasia lagi jika orang yang memiliki berat badan berkelebihan beresiko lebih besar untuk terkena berbagai macam penyakit termasuk kanker. Timbunan lemak yang berlebih pada tubuh bahkan bisa memicu beberapa jenis kanker sekaligus seperti kanker payudara, pankreas, ginjal, esofagus, dan bahkan prostat. Pola tidur yang baik dan istirahat yang seimbang. Tubuh yang bekerja terlalu lama akan berpotensi mengalami kerusakan, termasuk berbagai risiko penyakit. Untuk itu, tubuh sangat memerlukan istirahat yang cukup dan berkualitas. Melakukan olahraga secara teratur bukan hanya baik untuk mencegah penimbunan lemak dalam tubuh, namun juga menambah kualitas kesehatan secara maksimal, termasuk menghindarkan kita dari beragam risiko penyakit seperti kanker.
Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang kanker darah. Untuk Anda yang punya pertanyaan, pemirsa line telepon 021 29032644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram @bincang_sehati_tv. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Jeffrey B. Tenggara, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik dari Siloam Hospital Semanggi. Nah dok, kalau individu yang kemudian didiagnosa dengan kanker darah, apakah kemudian bisa sembuh secara total, dok? Bisa. Dengan pengobatan yang sesuai, bisa. Kita sudah punya banyak pasien yang sampai saat ini masih dalam complete remission. Artinya kita tidak menemukan lagi adanya indikasi adanya sel-sel kanker di dalam badannya. Oh, oke. Tapi itu berkaitan dengan semakin dini diketahui kondisinya atau Faktornya banyak, bukan hanya stadium awal, tapi jenis kankernya pun itu juga menentukan jenis kanker darah yang mana. Contohnya limfoma. Limfoma ini salah satu kanker darah yang sangat responsif dengan kemo. Kita punya banyak pasien limfoma datang dengan stadium yang lanjut 3 atau 4, sampai saat ini masih tetap dalam fase complete respon. Artinya kita tidak ketemu lagi sel-sel kankernya. Itu kalau bisa dibilang sembuh total, itu adalah kondisi setelah treatment berapa lama, kemudian pemantauan berapa lama, atau bagaimana sih dok sebetulnya? Tergantung dari jenis kankernya. Pada kasus seperti limfoma, itu biasanya kita memberikan kemo tiap 3 minggu selama 6-8 siklus. Kemudian kita pantau. Yang lebih panjang adalah tipe ALL, akut lymphoblastic leukemia. Karena ini jenis kanker yang pengobatannya paling panjang. Jadi bukan hanya sekali 2 kali kemo, tapi serial kemo. Bahkan bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Full kemo. Ada yang fase induksi, fase konsolidasi, dan fase maintenance. Jadi akan di-maintain terus selama 2 tahun. Setelah itu baru berhenti. Jadi sembuh total sangat mungkin, tapi banyak faktor yang kemudian memberikan kontribusi terhadap kesembuhan total tersebut ya dok ya. Oke dok, sudah ada pertanyaan dari direct message lagi di Instagram @bincang_sehati_tv. Pertanyaan dari @megasatur. Usia saya 26 tahun. Saat ini kondisi saya mudah lelah, sering kram pada kaki, dan hasil medical check up adalah ada pengentalan darah. Kemudian apakah sebetulnya ada hubungan antara pengentalan darah dengan tumor atau kanker, dok? Ya. Satu, pastikan dulu yang disebut pengentalan darah ini yang mana. Maksudnya mas suka ada tertukar-tukar atau ada gimana sebenarnya? Betul, banyak masyarakat contohnya dalam satu indikator pemeriksaan lab, di situ selalu ada laju endap darah atau LED. Banyak pasien datang ketemu saya, dok, saya dibilang darah saya kental. Ternyata itu sumbernya dari LED. Memang namanya laju endap darah. Jadi kalau dia naik kesannya bahwa darahnya ini mengental. Jadi kental gitu. Tapi nggak kental. Ternyata bukan. Jadi laju endap darah itu hanya suatu indikator yang cukup kasar yang menunjukkan bahwa ada suatu reaksi peradangan. Titik sampai situ. Bukan pengentalan darah. Nah, apa saja bisa bikin LED naik? Infeksi tuberkulosis itu akan punya LED yang sangat tinggi. LED kita sekitar 15-20 normalnya. Pasien dengan tuberkulosis bisa sampai 100. Itu artinya apa? Reaksi radangnya kronis, terus-menerus ada. Nah, jadi pastikan dulu yang disebut kekentalan darah ini yang mana. Nah, apabila memang betul, dalam konsep kita bilang, ini memang ada darah kental. Apakah ini bisa berhubungan dengan kanker? Bisa. Tetapi bisa berhubungan dengan faktor lain? Bisa. Memastikannya bagaimana? Memastikannya tentukan dulu. Ini laju endap darah, bukan laju endap darah. Pengentalan darahnya yang mana nih? Pastikan dulu apakah memang betul pengentalan darah. Kemudian lihat juga dari parameter-parameter lab yang lain. Itu. Jadi di situ baru kita bisa tahu apakah ini berhubungan dengan kanker atau bukan. Jadi ini yang harus dipastikan, yang dimaksud dengan pengentalan darahnya harus sepakat dulu nih, benar nggak pengentalan darah atau
cuma LED saja yang angkanya meningkat gitu ya Iya, dok ya. betul. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari @megasatur yang tadi bergabung di @bincang sehati Dai TV. Nah dok, kalau kemudian individu dengan diagnosa kanker darah, ada pola-pola hidup sehat yang harus diperhatikan oleh individu tersebut nggak sih dok? Bukan hanya pada penderita kanker darah sih. Secara general, secara umum, walaupun buat orang dengan tanpa kanker pun tentu jaga kesehatan yang nomor satu. Ingat, bukan cuma kanker yang bisa kita dapat, sakit-sakit yang lain juga bisa. Oke. Sakit jantung, diabetes, darah tinggi, faktor degeneratif. Nah, tentu pola-pola, contohnya apa? Obesitas, berat badan yang terlalu berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan. Oke. Ternyata studinya menunjukkan bahwa orang yang konsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak dan rutin, beberapa kasus kankernya meningkat. Oke. Contohnya apa? Kanker rongga mulut. Oh ya. Kemudian obesitas tadi berhubungan dengan beberapa kanker, contohnya kanker usus, Oke. kanker payudara, itu juga berhubungan. Mhm. So, secara umum gaya hidup sehat harus kurangi berat badan, hindari rokok, alkohol, olahraga. Itu juga harus disempatkan. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung Ya. dengan kita di sini. Kita sapa penelpon kita dulu. Halo. Halo, Bincang Sehati. Halo. Selamat siang, Selamat siang, dengan siapa di mana? saya Ibu Santo. Ya, Ibu Santo di mana, Ibu? Saya di ini Tanah Abang. Oke, Ibu Santo di Ya. Tanah Abang. Silakan Jakarta. pertanyaannya, langsung silakan. Halo, Ibu Santo. Ya, Iya, silakan pertanyaannya, Ibu. selamat siang dokter. Selamat Saya siang. mau bertanya. Halo. Iya, Iya, Bu. Pertanyaan saya, Halo, Ibu. ya, Kami mendengar suara Ibu di sini. Silahkan disampaikan saja pertanyaannya. pertanyaan saya itu saya terdeteksi ada miom katanya. Oke. Dokter ada pertanyaan mungkin untuk Ibu Santo? iya. Iya, ada miom. Saya mau tahu miom itu apa sih? Oh, oke. Dokter, Iya. Oke. cukup? Oke, baik Ibu. Kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Dok, silahkan dijawab dengan singkat. Miom itu sebenarnya bukan kanker. Oke. Miom itu tumor jinak yang tumbuh di rahim. Oke. Jadi miom bukan termasuk kanker. Oke. Tergantung dari ukurannya, apabila miom terlalu besar, pengobatannya operasi, angkat. Tapi apabila dia tidak terlalu besar, biasanya tidak harus segera dilakukan operasi, tapi bisa diobservasi terlebih dahulu. Oh, oke. Jadi bukan kanker ya, Dok ya? Bukan, miom bukan kanker. Oh, oke. Walaupun kalaupun memang penyembuhannya itu akan dilakukan dengan operasi ketika memang ukurannya. Apabila satu, dia ukurannya cukup besar sehingga mengganggu. Yang kedua, apabila dia mengganggu kesuburan atau tidak susah untuk punya anak. Oh, oke. Beberapa kasus sulit punya anak atau mudah keguguran, ternyata setelah dicek, oh ada miomnya. Ah ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, miom lebih baik diangkat. Oh, oke. Jadi memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut Betul. lagi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan Betul. gitu ya, Dok ya. Ya, Oke, nah Dok, kalau kemudian tadi dokter sempat sampaikan beberapa kondisi kanker bahkan pengobatannya sampai sangat panjang, 2 tahun dalam proses kemo gitu kan. Ya. Belum lagi ada kemudian tahapan pengobatan dan pemulihan lainnya. Nah, dari apa yang dokter lihat, support keluarga seberapa besar sebetulnya itu kemudian memberikan kontribusi terhadap pasien dalam proses penyembuhan dan keberhasilan penyembuhannya, Dok? menurut saya support keluarga nomor satu Oke. di atas pengobatan itu sendiri. Seseorang yang sudah divonis kanker, ini kalau pengalaman saya ini kayak kita jatuhin bom atom deh dalam pikirannya pasien ini. Antara marah, sedih, kecewa, kemudian masuk fase denial, Oke. masih menyangkal. Fase-fase ini akan terjadi. Vonis kanker tidak pernah menjadi vonis yang gampang untuk pasien.
Kalau ini harus ditanggung sendiri oleh pasien, berat rasanya. So keluarga ini menjadi yang utama untuk membantu, untuk menyupport. Oh, oke. Walaupun nanti keluarga sendiri juga akan menghadapi roller coaster yang cukup berat dalam kanker. Di sini komunikasi dengan dokter menjadi sangat penting. Oke. Harus jelas apa target pengobatan, apa ekspektasinya. Dari awal harus sudah tahu posisinya di mana. Oke. Mekanisme pengobatannya seperti apa, prognosis atau harapan ke depannya seperti apa. Ini harus dikomunikasikan dengan baik dengan dokternya. Oh, oke. Jadi dokter, kemudian keluarga, kemudian dengan pasien itu harus mendapatkan gambaran yang jelas terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan apa, sampai ke prognosisnya apa gitu ya, Dok? Harus satu bahasa. Satu bahasa gitu. Oke, Dok. Mungkin terakhir kesimpulan dari diskusi atau perbincangan kita kali ini, Dok, terkait dengan kanker darah. Singkat saja, apa yang dilakukan untuk deteksi dini, harus melakukan apa, pengobatan tepatnya itu bagaimana? Silahkan, dokter. Kunci yang selalu diajarkan oleh guru-guru saya, 3 kunci utama untuk kanker. Pertama, deteksi dini. Yang kedua, deteksi dini. Ketiga, deteksi dini. Oh, oke. Jadi memang deteksi dini yang Selalu. paling penting untuk kemudian membuat proses pengobatan menjadi lebih mudah dan prognosis kesembuhan menjadi lebih besar ya, Dok ya. Oke, terima kasih, Dok, untuk waktunya hadir Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 088981005000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Dai TV, atau Anda bisa follow kami untuk berita terbaru seputar Bincang Sehati di @bincang_sehati_dai_tv. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sehati, tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.